Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Semoga adik-adik di sini semua dikaruniai kesehatan dan juga semakin semangat ya belajarnya. Oke, materi kita kali ini adalah mengenai termodinamika. Jadi termodinamika ini adalah suatu cabang fisika yang mempelajari dinamika pada termo. Termo ini identik dengan panas. Jadi untuk materi termodinamika kita akan membahas beberapa proses termodinamika, yaitu perubahan keadaan gas, meliputi perubahan tekanan, volume, dan juga suhunya. Perubahan ini diiringi dengan perubahan kalor, usaha, dan juga energi dalamnya. Nah, untuk beberapa subbab yang kita pelajari pada materi termodinamika ini ada beberapa ya di sini. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai hukum pertama termodinamika. Jadi hukum pertama termodinamika ini adalah pengembangan dari hukum kekalan energi, yaitu energi ini kekal. Jadi tidak mungkin energi itu musnah. Jadi energi itu hanya bisa berubah dari suatu energi menjadi energi lainnya. Untuk hukum satu termodinamika bunyinya adalah jika kalor masuk dalam suatu benda, maka sebagian kalor ini akan berubah menjadi usaha, sedangkan sebagian yang lainnya disimpan sebagai energi dalam. Nah, dalam hukum satu termodinamika, ini nanti kita akan membahas mengenai beberapa proses termodinamika. Yang pertama, ada proses isobar. Proses isobar ini adalah suatu proses di mana terjadi perubahan keadaan gas, namun tekanannya tetap. Kemudian yang kedua ada isotermis, ini adalah perubahan keadaan gas di mana termo atau suhu tetap. Kemudian isohoris ini adalah proses perubahan keadaan gas di mana volumenya tetap. Kemudian yang terakhir adalah adiabatis. Ini adalah proses perubahan keadaan gas ideal di mana tidak terdapat kalor yang dilepas atau diserap ke dalam sistem. Nah, ini tentang penjabaran hukum satu termodinamika. Kemudian yang kedua, nanti kita akan membahas tentang hukum kedua termodinamika. Jadi, energi itu memang kekal, namun tidak selamanya energi yang dihasilkan itu berupa energi yang positif. Jadi, ketika kalor itu masuk ke dalam suatu sistem, maka sebagian itu diubah menjadi usaha, maka sebagian yang lain itu nanti bisa dikeluarkan atau dilepas dalam wujud gas buang. Seperti itu. Jadi Q2 ini adalah energi yang negatif. Nah, contoh penerapan hukum dua termodinamika ini adalah siklus Carnot. Kemudian beberapa peralatan yang menerapkan prinsip siklus Carnot yaitu mesin kalor dan juga mesin pendingin. Untuk mesin kalor dalam kehidupan sehari-hari ini ada pada kendaraan bermotor. Kemudian mesin pendingin itu contohnya ada kulkas atau AC. Hukum 1 termodinamika. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa panas yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi internal sistem ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Hubungan tersebut termasuk ke dalam prinsip kekekalan energi, yaitu Q sama dengan W plus delta U. Jadi di sini Q ini artinya adalah perubahan kalor sistem. Kemudian W ini adalah usaha sistem, sedangkan delta U artinya adalah perubahan energi dalam. Nah, di sini untuk nilai Q bertanda positif apabila panas tersebut diberikan kepada sistem. Kemudian bertanda negatif jika panasnya dilepas dari sistem. Untuk usaha, bernilai positif jika usaha dilakukan oleh sistem pada lingkungan atau artinya sistem ini melakukan kerja. Kemudian bertanda negatif jika usahanya dilakukan oleh lingkungan kepada sistem.
Nah, ini ada contoh soal yang pertama. Diketahui ke dalam gas dialirkan sejumlah kalor sebesar 300 Joule. Kemudian gas dikenai kerja sebesar 120 Joule. Berapakah perubahan energi dalam gas? Jadi di sini diketahui gas tersebut dialirkan kalor. Dialirkan kalor artinya gas tersebut mendapat kalor. Jadi nanti di sini Q-nya bernilai positif. Sedangkan untuk nilai kerjanya karena dilakukan atau dikenai kerja, jadi nanti kerja atau W di sini sama dengan min 120 Joule. Yang ditanyakan adalah besarnya delta U atau perubahan energi dalam. Nah, tadi berdasarkan hukum satu termodinamika besarnya Q sama dengan W ditambah dengan delta U. Jadi, 300 sama dengan min 120 ditambah dengan delta U. Nilai delta U menjadi 420 Joule. Jawabannya adalah E. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa proses termodinamika. Jadi, proses di termodinamika ini adalah suatu proses perubahan keadaan yang terjadi pada suatu gas yang terdapat pada suatu ruangan tertutup. Jadi, pada pokok pembahasan sebelumnya, yaitu teori kinetik gas, kita telah membahas bahwa suatu ruang tertutup, di dalamnya terdapat gas, maka terdapat unsur volume, kemudian tekanan dan juga suhu. Maka jika sesuatu terjadi pada ruangan tersebut, maka misalkan ya, ini ada sebuah balon, kemudian balon dipanaskan, maka balon tersebut akan berubah suhunya, berubah volumenya dan juga berubah tekanannya. Nah, proses perubahan ini sesuai dengan hukum Pelgalusak, yaitu P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Di mana di sini P ini artinya adalah tekanan, S-nya adalah suhu, kemudian V-nya adalah volume. Nah, di sini dalam proses termodinamika ada yang disebut dengan proses isobarik. Nah, proses isobarik ini adalah suatu proses perubahan di mana tekanannya tetap. Jadi ketika tekanannya tetap, maka nanti kita bisa coret ruas kiri dengan ruas kanan. Maka di sini rumus yang tersisa adalah VA per TA sama dengan VB per TB. Kemudian selanjutnya pada proses isotermis. Jadi proses isotermis ini adalah suatu proses perubahan keadaan gas di mana suhunya tetap. Jadi jika suhunya tetap, nanti yang dicoret adalah T-nya. Nah, ketika T-nya ini dicoret, maka yang tersisa tinggallah PAVA sama dengan PB-VB. Kembali ke proses termodinamika yang bagian isobarik. Jadi di sini usaha yang bekerja pada gas atau dilakukan oleh gas sesuai dengan persamaan V sama dengan P dikalikan VB min VA. Kemudian perubahan energi dalamnya bisa dicari menggunakan rumus delta U sama dengan 3/2 NR delta T. Seperti yang kita ketahui bahwa 3/2 NRT ini adalah rumus dari U. Ya, jadi pada pokok pembahasan sebelumnya, U ini adalah 3/2 NRT untuk gas monoatomik atau gas diatomik pada suhu normal. Nah, setelah kita dapatkan dW sama dengan P, VB min VA, kemudian delta U sama dengan 3/2 NR delta T, maka kalor yang diserap oleh gas bisa kita cari menggunakan persamaan Q sama dengan V plus delta U. Kemudian untuk proses isotermis, jadi di sini proses isotermis ini adalah suatu proses di mana suhunya tetap. Maka di sini kita bisa gunakan persamaan V-nya berbeda dengan yang tadi ya. V-nya sama dengan V sama dengan NR ln VB per VA. Kemudian untuk perubahan energi dalamnya, karena proses isotermik ini suhunya tetap, maka delta T-nya 0. Maka delta U-nya juga 0. Kemudian kalor yang diserap oleh gas menjadi Q sama dengan W karena delta U-nya sama dengan 0.
Proses selanjutnya ada proses isokoris dan juga adiabatis. Untuk proses isokoris di sini adalah suatu proses perubahan keadaan gas di mana volumenya tetap. Jadi nanti ketika volumenya tetap, kita bisa coret nih persamaan volumenya ya pada persamaan. Proses selanjutnya yaitu proses isokoris, yaitu di mana perubahan keadaan gasnya volumenya tetap. Jadi dari persamaan Boyle Gay-Lussac yaitu P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nanti yang dicoret adalah volumenya. Nah, setelah dicoret maka persamaannya menjadi PA per TA sama dengan PP per TP. Karena volumenya tetap, maka usaha oleh gasnya sama dengan 0. Kemudian perubahan energi dalamnya tetap ya. Delta U sama dengan 3/2 NR delta T. Untuk kalori yang diserap, Q ini sama dengan delta U karena usahanya sama dengan 0. Proses yang terakhir namanya adalah adiabatis. Di sini proses adiabatis itu adalah suatu proses perubahan keadaan gas ideal di mana kalori yang dilepas atau diserap ini adalah 0 atau tidak ada kalori yang diserap maupun dilepas. Jadi nanti berdasarkan persamaan hukum 1 termo ya, nilai W itu sama dengan min delta U karena Q-nya sama dengan 0. Nah, untuk nilai delta U-nya bisa dicari menggunakan persamaan 3/2 NR delta T. Nah, untuk persamaan antara P, V, dan T-nya kita tidak gunakan Boyle Gay-Lussac, kita gunakan persamaan ini. PA, VA pangkat gamma sama dengan PB, VB pangkat gamma. Gamma ini adalah tetapan Laplace. Nah, nanti biasanya diketahui di soal. Kemudian untuk hubungan T dengan V kita bisa gunakan persamaan TA, VA gamma min 1 sama dengan TB, VB gamma min 1. Contoh soal, ini dari SNMPTN tahun 2012, diketahui gas helium gamma atau konstanta Laplace-nya adalah 5/3. Pada suhu 300 Kelvin tekanannya adalah 1 atm. Diekspansi secara adiabatik sehingga volume akhirnya menjadi 8 kali volume. Yang ditanyakan adalah suhu akhir dari gas di dalam sistem ini. Jadi di sini diketahui gamma atau konstanta Laplace-nya adalah 5/3. Kemudian suhu awalnya adalah 300 Kelvin. Tekanan awalnya sama dengan 1 atm. Kemudian volume akhirnya menjadi 8 kali volume awal. Yang ditanyakan adalah suhu akhir ini jadi berapa. Nah, karena yang ditanyakan adalah suhu, kemudian diketahui volume dan juga tekanan. Nah, karena tekanan ini yang diketahui hanya tekanan awal saja, maka persamaan yang kita gunakan adalah T1 V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 V2 pangkat gamma min 1. Untuk tekanan, karena yang diketahui hanya P1, maka kita tidak bisa gunakan persamaan P1 V1 gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma karena P2-nya ini tidak diketahui. Kembali ke persamaan tadi ya. Di sini T-nya adalah 300, kemudian V1 gammanya adalah 5/3 dikurangin 1 sama dengan T2 V2 pangkat 5/3 dikurangin 1. Maka 300 sama dengan T2 V2 per V1 pangkat 2/3. Kemudian 300 sama dengan T2, V2-nya adalah 8 kali V1. Nah, kalau pangkat 2/3 ini artinya adalah nilai ini dipangkatin 2 kemudian diakar pangkat 3. Jadi nanti 300 sama dengan, untuk nilai V-nya dicoret dulu. Kemudian akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Maka T2 menjadi 2 pangkat 2.
300 sama dengan 2 pangkat 2 ini adalah 4. Jadi nilai T2-nya adalah 75 Kelvin. Jawabannya adalah yang B. Contoh soal yang ketiga dari UTBK tahun 2019. Suatu gas ideal monoatomik sebanyak N mol mengalami proses termodinamik seperti ditunjukkan pada gambar. Proses AB adalah suatu proses isotermik. Jika T Kelvin adalah temperatur gas ketika berada dalam keadaan A dan konstanta umum sama dengan R Joule per mol Kelvin, serta kurva AB dianggap garis lurus. Usaha yang dilakukan oleh gas selama proses AB adalah, jadi di sini diketahui pada A suhunya adalah T. Nah, yang ditanyakan adalah usaha pada proses AB. WAB ini adalah proses isobar, maka nanti P pada proses AB adalah PA dikalikan dengan V akhirnya adalah VA dikurangi dengan VB. Kita jabarkan menjadi PA dikalikan VA min PA dikalikan dengan VB. Nah, karena persamaan umum keadaan gas ideal menyatakan bahwa nilai PV itu sama dengan nRT. Maka untuk PA, VA maka sama dengan nRTA. Di sini diketahui bahwa TA-nya adalah T, maka BAVA-nya menjadi nRT. Kita bisa ubah persamaan usahanya menjadi nRT dikurangi dengan BA dikalikan dengan VB. Maka pernyataan yang sesuai adalah opsi yang E. Contoh soal yang keempat dari senam PTN tahun 2009. 1 mol gas ideal mengalami proses isotermal pada suhu T sehingga volumenya menjadi 2 kali. Jika R adalah konstanta gas molar, usaha yang dilakukan oleh gas selama proses tersebut adalah, jadi diketahui N-nya sama dengan 1, kemudian volumenya menjadi 2 kali semula. Yang ditanyakan adalah besar usaha di mana prosesnya namanya adalah proses isotermal. Pada proses isotermal, nilai W itu sama dengan NR T dikalikan dengan ln V2 dibagi dengan V1. Karena jumlah molnya adalah 1, maka saya tulis di sini 1. R dikalikan T, kemudian ln V2-nya adalah 2 kali V1 dibagi dengan V1 dicoret, maka W sama dengan RT dikalikan dengan ln 2. Jawaban yang sesuai adalah yang D. Contoh soal yang kelima dari Undip tahun 2018. Diagram PV berikut terjadi pada sebuah gas yang mengalami siklus dalam sebuah silinder piston. Pernyataan yang tepat adalah, untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kita harus cek satu persatu siklus sesuai dengan pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti yang diketahui bahwa rumus untuk mencari usaha yaitu W sama dengan P dikalikan dengan delta V atau V akhir dikurangi dengan V awal. Untuk kerja yang dilakukan pada siklus BC atau pernyataan yang pertama, di sini diketahui antara P hingga C volumenya tidak berubah atau VC sama dengan VB. Maka W antara BC itu sama dengan P. Jadi di sini tekanannya yang berubah ya. Namun volumenya ini sama. Karena volumenya sama, maka W-nya nanti sama dengan 0 karena tidak ada perubahan volume. Itu ya, jadi pernyataan yang pertama salah. Kemudian pernyataan yang kedua, untuk proses CP ini adalah kebalikannya BC. Nah, sama seperti pernyataan yang pertama tadi, antara C dengan B volumenya sama, maka usahanya sama dengan 0 karena W tadi adalah P dikalikan dengan delta V. Kemudian pernyataan yang ketiga, kerja yang dilakukan pada proses DA. Untuk DA di sini juga tidak terjadi perubahan volume.
Maka VD sama dengan VA. Kemudian usaha antara DA-nya sama dengan 0. Karena W tadi adalah P dikalikan dengan delta V atau V akhir dikurangin V awal. Untuk pernyataan yang keempat yaitu siklus AB. Kita cari W antara AB berarti sama dengan P. Di sini antara proses AB adalah proses isobarik. P dikalikan VP min VA. Kemudian tekanannya di sini adalah 4 kali 10 pangkat 5. Kemudian volumenya berubah dari 1,5 menjadi 4. Maka di sini VB-nya 4 dikurangin VA-nya 1,5. Kemudian jangan lupa karena di sini volumenya dalam cm kubik, kita ganti menjadi 10 pangkat min 6. Maka nanti hasilnya adalah 1 Joule. Jadi pernyataan yang keempat ini benar. Hanya pernyataan 4 yang benar, maka opsi jawabannya yang kita pilih adalah D. Contoh soal yang keenam dari SBMPTN tahun 2014, sebuah wadah tertutup diisi dengan N mol gas ideal monoatomik. Volume dijaga tetap yaitu V0 ketika suhunya diturunkan menjadi 3/4 T0, maka yang pertama, apakah benar tekanannya menjadi 3/4 P0? Oke, adik-adik kita gunakan persamaan Boyle-Galusak yaitu P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Karena di sini volumenya dijaga tetap, maka volumenya kita coret dulu. Nah, kemudian kita masukkan, anggap tekanan awalnya adalah P0, kemudian suhu awalnya adalah T0, ketika suhunya menjadi 3/4 T0. Maka nilai P2-nya coret dulu. Sama ya, 3/4 P0. Jadi pernyataan pertama ini benar. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, energi yang dilepas. Energi yang dilepas, ini yang ditanyakan sebenarnya adalah kalorinya. Nah, untuk mencari kalor, kita bisa gunakan hukum 1 termodinamika, yaitu Q sama dengan W plus delta U. Nah, untuk mengerjakan persoalan ini, maka kita harus kerjakan dulu nomor 3 dan 4-nya. Oke, kita ke nomor 3-nya dulu. Yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan oleh gas. Karena di sini volumenya tetap, berarti V1 itu nilainya sama dengan V2 atau tidak terjadi perubahan volume. Karena tidak terjadi perubahan volume, maka prosesnya namanya adalah isokorik. Nah, pada proses isokorik, maka usahanya adalah 0. Jadi pernyataannya benar. Kemudian yang keempat, perubahan energi dalam, kita bisa gunakan persamaan delta U sama dengan 3/2 NR delta T. Nah, kita gunakan 3/2 ini karena gasnya adalah monoatomik. Kemudian saya kurangkan, suhu akhirnya adalah 3/4 T0. Kemudian suhu awalnya kita anggap T0. Maka di sini 3/2 NR dikalikan 3/4 dikurangin 1 ya ini ya, adalah min 1/4. Maka nilai perubahan energi dalamnya adalah min 3/8 NR T0. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan hukum 1 termodinamika untuk mencari kalornya. Jadi Q sama dengan W-nya tadi 0 ditambah min 3/8 NR T0. Maka Q-nya hasilnya adalah min 3/8 NR T0. Jadi jawaban yang sesuai adalah 1 dan 3 saja, karena 2 dan 4 ini salah. Opsi jawabannya adalah B. Contoh soal yang ketujuh dari SBMPTN tahun 2016. Sejumlah gas ideal monoatomik pada keadaan awal memiliki tekanan 120 kPa dan volumenya adalah 250 cc per kamol. Kemudian, gas dipanasi pada tekanan tetap sehingga mengembang. Misalkan konstanta gas universal dinyatakan sebagai R Joule per
mol Kelvin. Kemudian jika pada proses itu temperatur gas meningkat sebesar 8,4 per R Kelvin, maka usaha per K-mol yang dilakukan gas untuk mengembang adalah, mula-mula kita tentukan terlebih dahulu suhu awal pada keadaan gas. Jadi di sini diketahui tekanannya sama, yaitu 120 kilopascal. Kemudian volume per K-mol itu adalah V per N-nya adalah 250 cc per K-mol. Jadi cc ini sama dengan cm kubik. Jadi kalau dari cm kubik diubah ke meter kubik, maka 250-nya kita kalikan dengan 10 pangkat min 6. Jadi nanti satuannya adalah meter kubik per K-mol. Kemudian gas dipanasi pada tekanan tetap. Jadi tekanannya tetap. Nah, kita cari terlebih dahulu ya suhu awalnya. Jadi ini adalah volume awal. Persamaan yang kita gunakan adalah persamaan umum keadaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Nah, ini pindah ruas ya. Jadi nanti P per V1 per N sama dengan R dikalikan dengan T1. Tekanannya adalah 120 kilopascal, berarti kali 10 pangkat 3. Kemudian V1 per N-nya adalah 250 kali 10 pangkat min 6 sama dengan R T1. Nah, ini kalau dikalikan hasilnya adalah 30. R T1, maka T1-nya adalah 30 per R. Kemudian kita cari volume akhir. Kita gunakan persamaan Bell-Galusak, yaitu P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Karena di sini tekanannya tetap ya. Di sini ada tulisan tekanannya tetap, maka tekanannya dicoret terlebih dahulu. Kemudian kita tinggal masukkan nilai V. Nah, kita tambahkan N ya, karena di sini yang diketahui adalah V per N. Nanti sama saja. V1 per N-nya adalah 250. Oke, kita tulis dulu 250 ya, ini dalam satuan cc per K-mol per T1. Oh ya, 250 cc per K-mol. Kemudian ini V2 per T2. Nah, T1-nya harusnya tadi tak tulis ya, Dek ya. Harusnya adalah di sini 30 per R, nggak apa-apa. Sama saja. Yang tanyakan di sini adalah V2 per T2, katanya meningkat sebesar 8,4, maka menjadi 38,4 per R. Nah, kita kali silang. Di sini 250-nya kita kali dengan 38,4 dibagi dengan 30. Nah, ini kalau kita hitung maka hasilnya adalah 320. Satuannya adalah cc per K-mol. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah usaha. W itu adalah P dikalikan dengan V akhir. P dikalikan V akhir, V2 min V1. Nah, yang tanyakan di sini usaha per K-mol ya, maka tak tambahin N di sini. Nah, P-nya tetap yaitu 120 kilopascal, jadi kali 10 pangkat 3. Kemudian V2-nya adalah 320, V1-nya adalah 250. Oke, jangan lupa karena ini cc itu cm kubik, kita ubah ke meter kubik menjadi kali 10 pangkat min 6. Jadi ketika dikali 10 pangkat min 6, nah ini enggak cukup ya, ini maksudnya adalah kali 10 pangkat min 6, 120 kali 10 pangkat 3 dikalikan dengan 70 kali 10 pangkat min 6. Nanti hasilnya adalah 8,4 Joule. Jadi jawabannya adalah B.